Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuharina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang bergabung di pagi hari ini di kajian kitab Irsyadul Ibad, namun dalam kondisi yang tidak ada persiapan dan memang yang semacam ini jadi sudah apa adanya, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun berguna. Yang penting acara kegiatan dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ini kita lanjutkan, jangan sampai putus di tengah jalan atau mungkin ada kendala, walaupun mungkin salah satu daripada ustadz berhalangan. Ya tentunya jangan sampai ini menjadi kendala kita untuk terus ngecas. Apa itu ngecas? Karena zaman HP jadi perlu di supply ya untuk menguatkan akidah kita, untuk meluruskan pemahaman kita, dan untuk 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 berharap ya, ngadang. Ini ngadang itu apa ya? Bahasa Indonesia ini ngadang ya kok. Menghadap. Harap apa? Menunggu. Harap apa? Mengharap loh. Iya, tadi maksud saya itu begini, yang namanya hidayah itu memang tidak pasti. Tapi kalau kita itu bersiap-siap, berharap dan terus berusaha, artinya menghadang hidayah itu, insya Allah hidayah tidak akan kemana, karena Allah berjanji, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Karena seringkali ada orang yang beralasan, berpendapat benar, tapi orang benar. Apa itu? Yaitu mereka menganggap bahwa urung mesti, wong sering ngaji urung mesti apik. Ya, orang mondok juga nggak tentu jadi kiai atau jadi ustad. Singkang pondok jadi bajingan ya enek. Nah ini kadang-kadang kan orang itu beralasan begitu, benar sebetulnya. Kalau bicara masalah hakikat, Allah itu sudah menciptakan manusia itu sudah beralaskan atau berdasarkan nasib yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfudz sana. Artinya kita itu dimudahkan oleh Allah. Untuk apa dan untuk jadi apa kita itu sebetulnya sudah ada tata petanya di sana. Makanya hadis qudsi yang mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun utawi saben-saben kita iku muyassarun den gampangaken lima maring apa khuliqa lahu den dadekake sapa ya kita huing ulun. Nah, bahasanya apa ya? Artinya begini. Artinya manusia itu memang sudah ada tabnya sendiri-sendiri. Sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Mau jadi apa mereka itu sudah ada. Sudah ada catatannya.
Hanya saja kita itu tidak tahu apa kita itu dicatat sebagai apa. Nggak boleh kita menganggap alasan kalau saya lagi melakukan satu kejahatan paling aku ya ora salah. Soalnya apa? Karena aku lagi istilahnya ora karepku dewi karepe Gusti Allah. Ini kalau bicara semacam ini orang itu akan terpeleset. Ya, akan terpeleset. Dan mereka pun akan istilahnya terkalahkan dengan keadaan. Ya, terkalahkan dengan bukan hukum Allah, tapi hukum sesama. Dalam apa? Hablum minan nas. Contoh ada orang nyolong. Atau mungkin dia jadi bandar narkoba. Setelah mereka itu tertangkap di sidang. Jadi ada seorang pencuri atau mungkin bandar narkoba setelah ditangkap polisi lalu disidang. Di dalam sidang diputuskan oleh hakim bahwa di penjara mungkin 1 tahun ataupun berapa. Lalu mereka mengajukan satu banding, beralaskan, mohon maaf, ya, mohon maaf, hakim yang mulia, saya akan mengajukan satu argumen yang pasti Anda tidak akan bisa menjawab. Dan ini adalah suatu kebenaran. Sebetulnya saya jadi bandar narkoba atau saya jadi maling ini adalah bukan kemauan saya. Kaget hakim. Loh, terus siapa yang Anda kok bisa jadi kayak gini? Allah. Karena alasannya dalilnya itu. Ya, bahwa Allah itu sudah mencatat nasib manusia beralasan kayak gitu. Kira-kira dipakai nggak alasan itu? Tidak, Bah. Iya. Tidak logika. Iya, walaupun benar. Tapi itu adalah bahasa memang untuk Allah. Bukan untuk kita sebagai manusia. Makanya kalau dia beralasan bahwa nggak mau dihukum karena itu bukan kesalahannya, maka dia akan lebih parah. Karena memang jalurnya beda. Jalur hakikatnya itu memang benar. Ya dia itu jadi begitu. Tapi sebelum jadi begitu, mereka itu ada alur cerita yang dilalui. Maka sama seperti kita. Kita itu untuk menjadi TKI. Coba kita sadarkan apa kita sadar pada saat kita mendaftar. Terus apakah kita punya rencana dulu bahwa begitu kita lahir ke DCTA keluar dari TKI nang Taiwan. Kira-kira begitu enggak? Apa Iya, banyak. Iya, enggak ada. Anak kecil yang baru TK itu kamu nanti jadi apa dulu waktu jenengan sekolah TK ditanya. Kamu mau jadi apa? Enggak. Pengen jadi TKI, jadi dokter, jadi pramugari, terus jadi polisi. Itu yang mereka. Mohon maaf. Ya. Jadi lurah. Ya, jadi itu yang dijawab oleh anak-anak kecil. Namun apa yang terjadi? Justru anak kecil yang semuanya jawabannya jadi dokter, jadi polisi, jadi pramugari. Ya pramugari tadinya langsing nih bareng wis perawan malah harapin daftar gembrot. Nah akhirnya ada itu. Ya itu semuanya ada alur yang dilalui. Karena apa? Ya Allah itu tidak menunjukkan bahwa kita itu akan jadi semacam itu. Nah akhirnya ya dengan terpaksa, dengan keadaan dan sebagainya, akhirnya jenengan saya termasuk ya bisa lari ke Taiwan dan sebagainya. Itu bukan hal yang kita sengaja. Nah kalau tidak kita sengaja lalu siapa yang ngatur? Nah Allah jawabannya Subhanahu ya itu tadi. Kullun muyasarun bila qulib. Berarti kita dimudahkan untuk mau jadi apa kita. Kita berada di Taiwan pun bukan karena kehendak kita. Allah lah
Lalu di Taiwan sudah sampai situ. Banyak teman-teman kita yang antipati kepada acara-acara semacam ini. Lalu jenengan dengan apa mudahnya dan bahkan dengan bangganya, ya, mengadakan acara seperti kemarin sukses dan sebagainya. Bangga banget kan? Bangga mau aku sing delok kabeh ini ya bangga kok. Tapi itu semuanya itu apa? Ya memang Allah itu memudahkan kita untuk itu semuanya. Nah, maka dari itu kita walaupun sudah oleh Allah ditentukan kita mau jadi apa, namun ada jalur, ada jalan yang harus kita lalui, dan jalan itu tidak serta merta Allah yang kehendaki, tapi kadang-kadang kita yang memang dihadapkan harus melakukan itu. Nah, inilah yang harus kita sadari, bahwa kita untuk mendapatkan hidayah ternyata tidak cukup dengan kita pasrah, tapi harus ada usaha. Yang usaha itu yang menjadikan kita itu mengarah atau menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersama-sama terus jangan putus asa. Ya, jangan ada alasan di balik itu bahwa kita itu melakukan sesuatu itu karena diri kita sendiri. Karena ini semuanya adalah memang Allah yang menghendaki ini. Dan ini adalah salah satu daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yakin banyak sekali orang-orang atau siapa yang mungkin nasibnya mungkin tidak seindah kita. Ya, nasibnya tidak seindah kita. Kita harus merasa bersyukur. Dan itulah hakikat dari kehidupan ini, adalah kita untuk bisa mampu bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, inti daripada apa yang saya sampaikan adalah orang hidup itu hanya dua hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu kita harus selalu senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan pasti nikmat itu banyak. Dan malah Allah bersumpah, kalau nikmat, jika kita benar mau hitung-hitungan, maka kita yakin tidak akan bersama menghintunya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Nah, maka dari itu, nikmat yang diberikan kepada kita, walaupun penderitaan kita bagaimanapun, kita lihat nikmat kita. Apa itu? Paling tidak nikmat sehat. Kita lihat yang di bawah kita, untuk kita bisa pandai bersyukur. Namun, ya dalam nikmat itu pun, dalam nikmat itu pun tidak hanya sekedar nikmat saja, tapi ada ujian, cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Maka dalam satu dalam satu hal itu di dalam ayat Quran dikatakan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, fa inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran. Jadi bagaimanapun kita, apa yang kita rasakan, itu ada dua hal yang numpuk di situ. Bukan hanya sekedar setelah kita menderita terus kita akan bahagia, tidak. Tapi sebetulnya di dalam penderitaan itu ada kebahagiaan, ada keindahan. Dan sebaliknya di dalam penderitaan itu juga ada kebahagiaan atau sebaliknya. Ya, jadi itu pasti artinya bahwa manusia itu yaitu dibebani dua hal, yaitu kebaikan dan keburukan yang berjalan seiring. Nah, itulah inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusran. Itu ya. Nah,
Tadi yang pertama, manusia itu diharapkan oleh Allah selalu bersyukur dengan apa yang dia nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi dalam satu sisi ada penderitaan yang yang ditimpakan kepada masing-masing manusia, termasuk di dalamnya Nyong. Siapa? Siapa? Nyong. Iya, jadi termasuk di dalamnya saya. Ya begitulah semuanya. Ya, jadi semua itu begitu pasti. Kalau enggak, coba saja, rasakan saja. Kalau setiap orang kira-kira kalau kita tanya, kamu masalahnya apa? Bisa enggak menceritakan masalah? Oh bisa. Kadang-kadang dia habis kalau curhat dengan orang. Waduh, yang inilah, yang itulah, yang macam-macam. Nah, di dalam penderitaan itu adalah cobaan dari Allah. Yang memang harus kita lakukan dalam hal itu. Nah, kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Itu sudah pasti. Maka dari itu, kalau kita mendapatkan kebaikan, ya atau dalam kita menjalani hidup, ya, dalam menjalani hidup, ya pasti kita akan menemukan satu kebaikan. Maka tadi saya sampaikan, dua hal yang harus kita lakukan manusia itu adalah mampu untuk bisa bersyukur. Yang kedua, mampu untuk bersabar. Dua-duanya harus seiring, harus seimbang. Karena dua-duanya selalu berjalan mengikuti kita. Di mana kita berada, disitulah kesenangan dan duka itu ada. Percaya, jadi ini karena ini sudah jadi rumus, maka bagaimana kita untuk bisa bersyukur dan bagaimana kita bisa untuk bersabar. Itu. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan dua hal ini atau mensikapi dua hal ini atau melakukan dua hal ini, maka justru kita akan dikecam oleh Allah. Kecamannya itu enggak bain-bain. Ini enggak bain-bain itu bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya. Enggak bain. Betul kira-kira. Tidak main-main, Pak Abah. Tidak main-main. Enggak, bukan sembarangan. Oh, tempat ya main-main. Ya wis, pokoknya ya enggak sembarangan, istilahnya enggak. Ya bener lah, enggak main-main itu. Jadi enggak, hebat banget. Apa itu? Malam yashkur an na'mai walam yasbir an balai. Barang siapa man sapa paene wong lam yashkur kan ora iso syukur sapa man. Kang ora gelem syukur sapa man. An na'mai saking nikmat-nikmat sing ono yang ada pada diri kita. Walam yasbir lan ora bisa sabar an balai dari apa yang coba ditimpakan kepada orang itu. Orang gelem sabar dengan bala, ya, dengan ujian, dengan masalah atau dengan penderitaan. Maka satu yang harus kita tahu bahwa Allah itu sudah antipati kepada orang yang tidak mau melakukan dua hal itu. Yaitu apa? Fal yakhruj min tahtis sama. Keluarlah dari lorong langitku. Faliat roban siwaya. Silakan kalau kamu nggak rela. Silakan kalau kamu memang mau berontak. Cari Tuhan selain aku. Wes biye. Hebat nggak ancamannya? Maka kalau kita itu tidak bisa melakukan dua hal itu, maka hanya satu yang kita dapatkan. Paling ringan adalah kita tidak akan pernah bahagia. Kita akan selalu susah. Karena apa? Ya karena kita ini adalah orang yang terusir. Memang kok terusir kira-kira susah apa enggak susah. Dimanapun kita kok tidak cocok dengan orang yang ada di sekeliling kita. Atau kita nggak dicocoki oleh mungkin mertua, mungkin pasangan, mungkin siapa. Kok nggak dicocoki, kira-kira kita bahagia nggak? Risih itu. Hidupnya itu risih. Nah maka dari itu. Nah kita kok nggak dicocoki sama Allah, ya pasti kita tidak akan pernah merasa bahagia.
Nah, maka dari itu inti daripada ini semuanya adalah kalau kita kepengen tidak terlambat menjadi orang yang tidak bahagia, maka lakukan dua hal itu. Saiso-iso nih, bisa-bisanya kita harus pandai cari nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, atau mungkin kita harus bersabar dengan apa yang diberikan Allah kepada kita tentang penderitaan kita. Dah, titik itu aja ya. Jadi itu inti daripada hidup itu adalah mampu untuk bisa bersyukur, mampu untuk bisa bersabar. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab atau simalakama. Silakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.